Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristantia Makrifasi Wiapsari dari kelas 12 Kecantikan 2. Di sini saya akan membawakan materi tentang etika kewarganegaraan digital dengan subtemakan dampak dari game online. Di era saat ini, game online adalah salah satu sarana bermain para siswa dan siswi dengan menggunakan konektivitas internet. Bermain game online sendiri juga dapat menimbulkan banyak dampak-dampak yang terjadi di dalam dunia ini. Dan sebelum itu, dampak kan ada dua itu, dari segi dampak positif dan segi dampak negatif, atau bisa dibalik dari dampak negatif dan juga dampak positif. Nah, di dampak positif sendiri banyak juga game yang tidak menimbulkan banyak dampak negatif. Satu, game yang berbasis dengan game pelajaran ataupun game taktik ataupun game yang tentang bersosialisasi. Game itu sendiri, di dalam game itu sendiri, mohon maaf, kita juga dapat bersosialisasi dengan seluruh penduduk di dunia dengan cara di dalam aplikasi game itu sendiri terdapat yang namanya fitur chat atau fitur teks gitu bersama para pemain yang lain. Nah, dalam teks atau chat tersebut kita juga dapat membedakan nih mana yang benar, yang teks untuk menambah pengetahuan atau menambah wawasan tentang bahasa, tentang kebudayaan, dan yang satu teks tentang yang para pemain-pemain yang rada tidak bisa dibilang tidak baik gitu, atau yang namanya toxic dalam sebutan game itu sendiri. Toxic dalam artian itu dia suka berkata kasar, suka kayak lebih membuat para pemain jatuh juga, para pemain down gitu. Dan pemain toxic itu kita harus hilangkan dari game itu dengan cara dibilangin apa ya, diberitahu jangan main toksik, jangan berbicara kasar seperti itu. Yang kedua, game juga bisa menghasilkan uang. Bagaimana game bisa menghasilkan uang? Yang pertama, kita masuk ke yang namanya e-sport. E-sport itu adalah suatu organisasi yang mendukung bagaimana kita bermain game. Otomatis sebelum kita masuk e-sport, sebelum kita masuk e-sport itu otomatis kita harus sudah bisa profesional dalam bermain game yang kita ingin masuk ke dunia e-sport tersebut. Contohnya game Mobile Legends yang sudah banyak pada kalangan remaja sekarang sudah banyak memainkan game ini. Kita harus sudah bisa profesional dalam memainkan game Mobile Legends ini dengan cara kita berlatih terus selama 5-8 jam untuk bisa masuk ke e-sport tersebut, ke cabang e-sport tersebut. Karena di e-sport itu tidak hanya Mobile Legends, game Mobile Legends dan lain sebagainya. Ada game Mobile Legends, ada game Grand Arena Free Fire, ada game PUBG Mobile, ada tidak hanya game-game tersebut, ada juga game yang seperti Mario Kart or something, game Mario gitu. Nah, yang kenapa bisa menghasilkan dua? Yang pertama itu bisa masuk ke e-sport, dan setiap kita bisa masuk ke e-sport, kita otomatis setelah kita profesional, kita akan diajukan ke kompetisi game, yang dimana kompetisi game tersebut juga menghasilkan uang. Setiap kita mendapat juara untuk game tersebut, kita otomatis mendapatkan uang yang setimpal dengan hasil kerja keras kita selama kita dalam pelatihan masuk e-sport tersebut.
Kenapa? Dan yang kedua, selain kita masuk e-sport, kita juga bisa membuat channel game yang berbasis game di YouTube. Dan semakin kita bisa main game atau profesional dalam bermain game di channel tersebut, channel YouTube tersebut, otomatis banyak yang menonton. Dan viewers atau penonton tersebut yang di dalam YouTube tersebut otomatis meningkat dan pihak YouTube membayar kita, seperti itu. Setelah dampak positif pada game, otomatis juga ada dampak negatif, yaitu siswa-siswa zaman sekarang atau anak-anak muda zaman sekarang itu pada sulit belajar dan seperti lebih sulit memahami pelajaran yang diterangkan oleh guru. Yang kedua, siswa atau remaja-remaja pada saat ini itu lebih pemalas. Dan yang ketiga, ketergantungan dengan gadget, yaitu yang disebut hypersensitivitas elektromagnetik, yang dapat ketergantungan terhadap smartphone, TV, dan lain sebagainya. Yang keempat, dapat menimbulkan penyakit bagi diri kita sendiri, yaitu dengan rusaknya pada mata, insomnia, terus obesitas, dan yang satu lagi dan nomotraumatik, yaitu trauma yang disebabkan oleh saat kita tidak bisa memegang smartphone. Dan pada saat ini juga saya tuh lebih kasihan gitu. Mengapa kasihan? Karena anak-anak sekarang itu sudah lebih ke game, lebih suka bermain game daripada belajar. Dan saya baru kali ini dengar di berita bahwa beberapa anak dimasukkan ke rumah sakit jiwa, dan itu sangat sedih gitu. Sangat sedih karena hanya bermain game saja bisa menyebabkan masuk ke rumah sakit jiwa. Tapi jangan dianggap itu game hanya semua game itu dampaknya negatif semua. Kita juga bisa menyelesaikan dampak negatif tersebut dengan kita harus bisa mengimbangi bermain game dengan belajar, dengan bersih-bersih di rumah gitu, dengan menggunakan game 1-4 jam per hari, bermain HP 1-4 jam per hari gitu. Jadi kita jangan terlalu sering untuk bermain game, jangan terlalu sering untuk bermain yang lain sebagainya gitu. Sekian dari penjelasan saya kali ini. Mohon maaf jika saya banyak salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari berikutnya. Terima kasih.